demi mengukuhkan kembali tentang arti pentingnya pendidikan bagi generasi bangsa. Hormat! Gerak! Serta demi terlahirnya generasi emas yang akan menjadi pilar bagi tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maisaroh. Saya adalah guru biologi di Pribadi Bilingual Boarding School Bandung. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya hari ini? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Masih semangat kan ya buat belajar biologi ya? Semangat. Oke. Nah, sebelum kita akan memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa kita akan cek attendance dulu ya. Kita absen dulu. Siapa saja yang tidak masuk hari ini? Teman-teman? Novi kenapa Novi? Novi izin. Kemudian Zahaf? Sakit ya? Oke, baik. Ica juga sakit? Oke. Devina sakit juga ya? Baiklah. Oke ya, semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat ya. Karena kan kita tahu bahwa sekarang-sekarang itu sudah mulai pergantian musim nih, dari musim penghujan, dari musim kemarau ya ke musim penghujan. Jadi pasti daya tahan tubuh juga akan sangat terpengaruh gitu. Oleh karena itu kita harus bisa menjaga kesehatan supaya kita bisa tetap sehat dan bisa tetap belajar ke sekolah. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai substansi genetik, di mana kompetensi dasar untuk hari ini adalah menganalisis hubungan struktur dan fungsi gen, DNA, kromosom dalam penerapan prinsip pewarisan sifat pada makhluk hidup. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensinya atau yang harus kalian capai adalah menjelaskan struktur dan fungsi gen, DNA dan kromosom, mengaitkan antara struktur dan fungsi gen, DNA dan kromosom dalam menentukan sifat yang diwariskan, kemudian menganalisis peran struktur dan fungsi gen, DNA dan kromosom dalam identifikasi makhluk hidup, dan juga memberikan argumentasi terhadap permasalahan terkait dengan gen dan kromosom dalam identifikasi makhluk hidup. Nah, untuk membuat kalian lebih semangat lagi nih, ada yang pernah tidak menonton film Jurassic Park? Pernah ya? Tentang apa sih? Oh, tentang dinosaur ya. Apa yang diceritakan di sana? Kenapa dinosaurus itu tiba-tiba bisa muncul lagi di bumi, padahal kan di cerita ini tadinya sudah punah ya? Ada rekayasa genetik ya. Oke, kita lihat di sini ya. Ini adalah cuplikan dari film Jurassic Park yang memiliki keterkaitan dengan materi genetik yang kita pelajari. Nah, kemudian kalau kita lihat juga nanti di sini ada penjelasan bahwa di dalam sebuah atau di dalam makhluk hidup itu ada substansi yang memang dia bisa merepresentasikan karakteristik yang terdapat di dalam makhluk hidup tersebut. Nah, ini ya, ini adalah gambaran dari DNA seperti itu. Jadi dari situlah asal mula kenapa di dalam film Jurassic Park itu dia bisa mengembangkan dinosaurus yang tadinya sudah punah, kemudian ketika dia menemukan fosil yang masih terdapat DNA dinosaurus di dalamnya, jadi diceritakan di sini. Nah, ini ada nyamuk yang dia itu menggigit darahnya dinosaur, di mana di dalam sel darah itu kan terdapat DNA ya. Kemudian nyamuk tersebut mengalami ini terperangkap di dalam getah tumbuhan dan kemudian menjadi fosil. Nah, kemudian tim dari profesor tadi menemukan DNA yang terdapat di dalam nyamuk tersebut, di mana itu adalah DNA dari dinosaurus seperti itu. Nah,
ketika sudah ditemukan, nah disingkat cerita karena memang ini merupakan film science fiction ya, tidak semuanya betul, jadi ada bagian-bagian yang mungkin dibuat seperti itu. Jadi ada DNA-nya kemudian dikembangkan sampai menjadi cloning ataupun dia bisa merekayasa genetik dan menghasilkan dinosaurus seperti itu. Nah, oke dari situ, kita lihat bahwa dari DNA ini ternyata kita bisa mendapatkan banyak sekali informasi ya, terutama informasi mengenai struktur yang terdapat dalam makhluk. Miss akan kasih kalian soal ya, kalian boleh klik pretest yang ada di dalam LMS kalian, silahkan boleh dibuka. Kemudian kalian boleh mengerjakan soalnya dalam waktu 5 menit ya. Oke, silahkan bisa dikerjakan. Ini cuma ada 5 soal, jadi kalian boleh silahkan bisa dikerjakan sekarang. Oke, teman-teman? Sudah ya? Oke. Yuk kita kembali lagi. Nah, oke. Sekarang kita akan bagi kelompok. Tadi ya sudah kita kelompokkan berdasarkan dengan peer tutornya masing-masing ya, kelompoknya ya. Nah, kemudian silahkan di sini Miss ada satu video. Ini videonya mengenai sebuah kasus ya, kasusnya yaitu adalah kasus pembunuhan dan kita bisa mengetahui bagaimana kita bisa menemukan suspek dari pembunuh tersebut ataupun suspek dari kejahatan tersebut dengan menggunakan media ataupun dengan menggunakan teknik DNA fingerprint. Oke, silahkan nanti ya boleh di. Oke, sudah? Oke ya, silahkan di stop dulu. Tadi ya sudah tertangkap mungkin ya apa yang dimaksud di dalam video tersebut. Ada yang mau menyampaikan nggak? Kira-kira videonya mengenai apa sih? Ada kasus pembunuhan, kemudian di situ terdapat penyelidikan pembunuhan. Kemudian apa yang terjadi? Oh, dia mengecek gimana Zara? Setiap warga gitu kayak dari bloodnya, terus dites, dia ketangkap tuh 1 orang. Nah, oke, berarti dia mengumpulkan DNA dari tempat kejadiannya dulu ya, dari TKP-nya seperti itu. Kemudian setelah dianalisis sudah dapat pattern DNA-nya seperti apa. Kemudian kepolisian sana mengecek semua suspek ataupun semua warga ya yang dicurigai dan ternyata didapatkan hasil ada ya yang DNA-nya sama seperti itu patternnya. Baik. Nah, baiklah. Nah, jadi dari video tadi kira-kira ada nggak pertanyaan yang kalian ingin tanyakan terkait dengan substansi genetik? Kalian boleh taruh pertanyaan kalian di sini di brainstorming, ketikkan, klik add a new discussion topic, boleh kalian tuliskan subjeknya substansi genetik dan tuliskan apa pertanyaan yang ingin kalian sampaikan. Oke, kalau gitu kita akan lanjutkan. Setelah kalian memberikan pertanyaan yang tadi sudah kalian cantumkan di brainstorming, hari ini kita akan menjawab pertanyaan kalian itu dengan melaksanakan diskusi bersama dengan peer tutor kalian. Nah, kalian boleh buka tadi ya, ada worksheet-nya atau LKPD-nya di sini. Nah, LKPD-nya adalah LKPD Genetika. Silahkan, jadi kalian bisa berdiskusi untuk mengerjakan worksheet-nya. Miss akan berikan kalian waktu sekitar 15 menit untuk bisa mengisi dan untuk membantu kalian dalam mengerjakan ataupun mencari solusi dari permasalahan yang ada di dalam worksheet atau LKPD, kalian bisa menggunakan media animasi genetika yang ini. Ya. Oke. Nah, kalian bisa gunakan genetic substances material atau yang sebentar. Nah, ini ya, genetic animation media. Klik genetic animation medianya, kemudian nanti kalian akan didirect ke DNA Learning Center, di mana di sini banyak sekali media animasi yang bisa kalian
gunakan sebagai sumber untuk mencari solusi dari permasalahan kalian. Ya, oke, silahkan boleh langsung dikerjakan. Bisa berdiskusi ya satu sama lain. Langsung ditulis di PDF-nya saja ya. Nanti bisa langsung disubmit. Kalau sudah selesai bisa langsung disubmit. Kemudian kita akan menjawab bersama-sama ya presentasi hasil dari diskusi kalian. Oke, gimana? Nah, oke. Nah, ini sudah banyak nih yang dikerjakan ya. Oke, bagus ya. Ada pertanyaan sejauh ini, Cherish, Mei? Nggak ada. Oke, bisa ya. Jadi nanti kalian bisa lihat keywordnya yang ada di LKPD, kemudian kalian bisa cari dengan menggunakan genetic animation. Nanti kemudian kalian bisa kerjakan ataupun cari solusi dari permasalahannya ya. Oke, sudah ya. Kita akan mulai untuk presentasi hasil dari diskusi kalian. Siap? Siap ya. Oke, baik. Nah, Miss akan panggil secara next one. Nah, di sini kalian diminta untuk menentukan siapa kriminalnya. Kira-kira siapa yang mau jawab? Nindi. Oke, silahkan Nindi. Boleh. I think the murderer is Jeffrey Jones. Jeffrey Jones. So, jadi Anthony Jones sama Jeffrey Jones tuh has a very similar DNA pattern with the DNA that found in the crime scene. It was mentioned that Jeffrey Jones left early due to sickness, so that there's a high chance of Jeffrey being the criminal because Jeffrey and Anthony are siblings. Jadi mereka punya DNA structure yang sama, hampir sama gitu. In the crime scene itu, Anthony also has similar pattern to DNA found in the crime scene. It could be assumed that Jeffrey Jones are the one who commit the crime. Anthony isn't involved, but his DNA That's really a good answer for all. So in the worksheet, you already can to differentiate between gene, DNA, and also chromosomes, and also you can to solve the problem related with the suspect of the robbery based on the process of the DNA fingerprint. Okay, yeah, that's really good. And then the next one, I want you to make a conclusion for our learning today. Kira-kira ada nggak nih yang mau bikin kesimpulan dari kita tuh hari ini tuh udah belajar apa saja sih? Kira-kira ada yang mau? Oke. Cherish and Meita, boleh kasih kesimpulan untuk pembelajaran hari ini? So what we learn for today is about the structure and the function of genes, DNA and chromosome. Jadi mereka itu kayak materi genetik pada makhluk hidup yang saling berkaitan karena gen merupakan bagian DNA dan DNA merupakan bagian dari kromosom. DNA juga dapat menjadi salah cara untuk mengidentifikasi makhluk hidup. Karena setiap makhluk hidup itu memiliki urutan DNA yang berbeda-beda. Dan bisa juga menjadi penanda dari makhluk hidup tersebut seperti yang digunakan dalam teknik DNA fingerprint. Oke, terima kasih. Ada yang mau menambahkan untuk konklusi kita hari ini selain tadi yang disebutkan oleh Cherish dan juga Meita? Sudah ya, sudah cukup semuanya ya. Berarti gen, DNA dan juga kromosom merupakan substansi dari materi genetik ya pada makhluk hidup. Nah, substansi materi genetik itu bisa diwariskan dari satu keturunan ke keturunan lainnya. Kemudian karena sifatnya spesifik sehingga bisa dijadikan sebagai penanda dari makhluk hidup. Oke, baik. Nah, itu adalah konklusi dari pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk yang terakhir silahkan kalian boleh kerjakan lagi post testnya ya. Jadi kalian boleh lihat kembali yang di LMS kalian, kemudian kalian cari post test ya dari. Nah, di sini ada post test di bagian bawah. Nah, ini post testnya, silahkan kalian klik dan dikerjakan lagi soalnya. Miss kasih waktu 5 menit untuk bisa mengerjakan soalnya. Oke.
Oke. Sudah? Gimana? Ada perbedaan ketika kalian menjawab pretest dan post-test? Lebih mudah yang mana kira-kira? Post-test ya, karena sudah belajar ya. Baik. Sudah selesai? Sudah ya? Oke, baik. Thank you so much everyone for today's teaching learning processes. Terima kasih banyak. And then I will give appreciation to kalian semua karena sudah melaksanakan pembelajaran dengan sangat baik. Give applause. Yay. Baik, and then I will give you a green card ya for all of you for your kindness. Okay. Thank you so much. And then next meeting we are going to have a practical activities ya. It's about the activities of DNA extraction. You can also watch the video first from your LMS before we are going to make it in the lab for the next meeting. Kalian boleh bawa buah yang memiliki banyak air, misalkan stroberi, semangka, pisang itu boleh ya. Silahkan kalian bawa. Enggak, sedikit aja gitu, satu potong ya. Buat nanti kita bisa cek bagaimana sih struktur ataupun kita ekstraksi DNA dari buah tersebut. Baik, terima kasih banyak. Iya boleh, nanti boleh silahkan bawa, nanti kita kelompokkan seperti biasa ya. Oh enggak, sepotong aja gitu. Nanti yang lainnya sisanya bisa dimakan. Minggu depan. Yes, minggu depan. Oke, thank you so much for your consideration. Let's close our class with hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.